Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Al-Qadimil Awwali. Wa huwa al-awwal wal akhiru. Wassalatu wassalamu ala rasulil karimil mab'uthi rahmatan lil alamin. Habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi al-mutahharina wa ashabihi at-tayyibina wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana tahhir qulubana minan nifaqi wasyirki. Allahumma ya Rabbana tahhir qulubana minan nifaqi wasyirki warzuqnal imana wat-tuqa. Allahumma ya Rabbana syurna ma'a zumratil muwahhidin wa zumrati sayyidil mursalin warzuqna taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, kita senantiasa di dalam nikmat dan rahmat Allah, dan inilah yang harus senantiasa kita syukuri. Dan termasuk nikmat, bahkan yang paling besar adalah jika Allah membuka hati kita untuk iman. Akan tetapi biarpun seseorang sudah beriman, akan tapi perlu kita untuk mengukuhkan keimanan, menambahkan keimanan dengan ilmu. Iman itu pemberian dari Allah, akan tapi Allah memberikan kepada kita akal untuk merenungi, untuk merenung. Dan dengan renungan ini semakin kuat dan kokoh iman tersebut. Inilah pekerjaan ulama ahli tauhid, ulama ilmu akidah. Dan seperti yang sudah kami sampaikan pada pertemuan yang lalu, mukaddimah kita akan mensyarahi sifat 20. Termasuk ciri khas daripada ulama Asy'ariyah. Sudah kita tekankan bahwa tidak cukup zaman ini mengatakan dirinya muslim, harus ada tambahannya, Islam ahli sunnati wal jamaati. Dan ternyata masih belum cukup orang mengatakan ahli sunnah wal jamaah. Kita pun harus menambah setelah itu dengan sebutan diri kita sebagai pengikut Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, ulama-ulamanya, ulama Asy'ariyah. Dan mereka adalah pembawa bendera-bendera tauhid yang harus kita yakini kebenaran mereka. Dan di antara ciri yang mereka ajarkan adalah sifat 20. Jadi sifat Allah 20 yang harus kita yakini. Dan yang harus kita ketahui bahwa sifat Allah tidak hanya 20. Segala sifat kesempurnaan yang pantas layak untuk Allah adalah sifat Allah. Akan tapi para ulama Asy'ariyah mencoba menghadirkan sifat 20 ini karena memang itu adalah sifat-sifat yang terpenting. Banyak kesalahpahaman orang-orang di dalam sifat 20 tersebut. Kita sudah sebutkan sifat yang pertama bahwa Allah harus kita yakini keberadaannya, wujud. Sifat wujud barangkali harus dihafal ya. Kita pengen orang yang suaranya enak ya. Untuk menyenandungkan sifat, insyaallah minggu depan ada yang membawakan senandung nasyid sifat-sifat Allah. Barangkali ala kadarnya. Mari kita ulang dulu sifat 20. Allah wujud kita baqa mukhalafatu lil hawadithi qiyamuhu binafsihi
wahdaniyat, qudrah iradah, ilmu hayah, sama' basar, kalam qadiran muridan, aliman hayyan sami'an, basiran muttakallima. Ini adalah sifat 20. Dan kita akan syarahi satu persatu dalam muqaddimah kita ini. Kalau ada orang mengatakan sifat 20 bermasalah, keluar dari Islam. Dengan seyakin-yakinnya. Karena kalau mengatakan sifat 20 itu salah, maka kebalikannya itu yang benar. Kalau ada orang berkata bahwasanya Allah ada itu salah, berarti Allah tidak ada. Keluar dari Islam. Sudah kita bahas Allah harus ada. Dan Allah itu ada dan Allah yang mengadakan semua. Semua makhluk ini Allah yang mengadakan. Dan Allah tidak ada yang mengadakannya. Nah ini sifat yang kedua, bahwa Allah itu adalah qidam. Wal awwalu. Disebutkan sendiri oleh Allah. Wal awwalu, Allah adalah zat yang maha pertama. Dan tidak ada yang mendahului Allah. Allah adalah yang pertama, dahulu. Dan tidak boleh kita bayangkan. Dan memang tidak boleh terbayang. Allah itu berpermulaan. Allah adalah dahulu. Jadi sifat dahulu. Sebab kalau Allah itu ada yang mendahului, siapa yang mendahului? Ada Tuhan lagi barangkali di sana. Maka ternyata mengatakan Allah ada belum cukup. Harus dipenuhi dengan sifat-sifatnya. Allah ada, lihat. Sudah kita kukuhkan kemarin bahwa percaya adanya Tuhan itu adalah naluri semua manusia. Hanya banyak yang salah. Kenapa orang nyembah matahari, nyembah bintang, nyembah api, nyembah pohon besar? Itu karena mereka ada naluri mencari Tuhan. Percaya akan adanya Tuhan. Hanya karena tidak ada bimbingan, maka yang disembah harimau, yang disembah rajanya, yang disembah matahari, yang disembah bintang. Tetapi ingat, poin terpenting adalah naluri manusia semua mencari Tuhan. Hanya mereka banyak yang salah alamat kalau tidak dapat bimbingan wahyu. Maka setelah kita sampai kepada titik kepercayaan bahwa Tuhan pencipta harus ada, harus kita penuhi dengan sifat-sifatnya. Jangan sampai orang percaya adanya Tuhan Allah tapi terbayang sifat-sifat yang salah. Tergambarkan sifat-sifat yang salah, ini musibah. Jadi belum iman yang sesungguhnya. Apalagi di saat umat ini bercampur dengan orang-orang yang beragama lain. Bercampur dengan agama lain yang di situ ada yang namanya Tuhan barangkali digambarkan dalam bentuk patung, bayar dalam bentuk gambar-gambar yang lainnya. Maka di situ mau tidak mau kadang terpengaruh. Apalagi ada sebagian agama yang membuat film-film digambarkan Tuhan atau dewa-dewi mereka, penguasa mereka, sehingga akan kebayang di benak seorang muslim yang percaya adanya Tuhan Allah, tapi karena belum memahami sifat-sifat Allah yang sesungguhnya, maka ia juga masih tersesat. Jadi tidak cukup kita mengatakan Allah ada. Allah ada mempunyai sifat. Dan sifat yang kedua adalah Allah itu qidam, dahulu. Dahulu. Dan tidak ada yang mendahului. Allah tidak ada yang mendahului. Semua Allah yang menciptakan. Masalah Allah yang menciptakan ini banyak gangguan-gangguan ya. Termasuk kita pernah mendengar dahulu ada teori, namanya teori evolusi ya. Evolusi of originalnya Darwin. Darwin mengatakan manusia ini adalah melalui proses perubahan perlahan-perlahan ya hingga sampai bentuk sempurna manusia. Ya ini. Mungkin bisa cocok buat Darwin saja yang kakeknya adalah kera. Begitu saja. Yang kalau kita, kakek kita Nabi Adam. Jadi mereka sebetulnya ingin menghantarkan manusia kepada titik bahwasanya tidak ada yang menciptakan. Mereka mengantarkan kepada firqah ad-dahriyah, kelompok orang yang tidak mengakui adanya Tuhan secara halus. Dan itu sempat masuk kurikulum kita kan dulu sempat dibaca. Orang kenal dengan teori Darwin. Sekarang mulai ditumbuh suburkan lagi di Eropa, di barat sana. Ada sebuah penemuan fosil-fosil yang menunjukkan tentang itu semua. Islam tidak.
seperti itu. Islam harus dengan kaidah-kaidah pemahaman tentang akidah. Masa mempercayai manusia asalnya kera hanya dari fosil ya? Apa itu yang namanya Pithecanthropus erectus, Meganthropus, Homo salensis segala macam. Waktu kita sekolah dulu tuh masih pusing ya. Di Wajak sana ada, di sini, di Solo, di mana Paciran ada macam-macam. Lah ini adalah cerita-cerita bualan ya. Lah ini masih dikukuhkan dalam buku sejarah yang tanpa kita sadari, hati-hati anak kita. Itu sebetulnya menghantarkan kita kepada percaya kepada Darwin itu. Jadi manusia mulai bungkuk, nanti agak berdiri lagi, ini sampai seperti Darwin lah ya. Yang percaya kepada teori Darwin ini sebetulnya mempercayai bahwasanya kakeknya adalah kera. Ya sama dengan kera. Dan ini harus kita buang jauh-jauh ya. Dan ini barangkali ada buku sejarah ya, buku sejarah yang kita pelajari di SMP, di SMA, hal-hal yang semacam ini itu adalah bualan saja. Kalau kita mengatakan itu fosil adalah peninggalan, ya kalau memang bentuk kera-kera, bentuk mungkin juga manusia. Tapi tidak usah kita sampai kepada kesimpulan ini adalah proses pembentukan atau penyempurnaan dari yang sangat sederhana menjadi bentuk sempurna manusia. Tidak usah kita meyakini yang semacam itu. Tidak benar teori Darwin itu ya. Kemudian ada upaya-upaya juga untuk merusak akidah agar orang tidak percaya adanya Tuhannya, tentang percaya adanya proses alam ini, proses ini semuanya hanya proses ya, proses kurang lebih dengan bahasanya Darwin. Akan tapi apapun bentuknya kita sudah paham sampai kepada titik kepercayaan bahwa semua ini adalah ada yang menciptakan dan bukan karena kebetulan. Yang mengatakan ini kebetulan adalah orang unik. Barangkali bisa kita katakan paling bodoh sedunia ya. Kita gambarkan kemarin ada orang main badminton, kemudian koknya itu nyangkut di net, lalu masuk ke lokasi lawan dapat poin 1. Kalau bisa 15 kali kan dapat juara ya. Bisa juara dunia, nggak ada yang ngalahin. Sekali itu baru namanya kebetulan. Kalau 15 kali hebat. Mustahil 15 kali bisa kebetulan ya. Nah ini ribuan kali bumi berputar, matahari berputar, ribuan kali, bukan sekali 2 kali kok dikatakan kebetulan itu. Wong yang 15 kali kebetulan saja orang nggak percaya. Bagaimana dengan yang ribuan, jutaan kali matahari berputar itu, bumi berputar ini, ternyata masih dikatakan kebetulan. Ini adalah termasuk kedunguan para pemikir-pemikir. Kita sampai Allah itu baqa, punya sifat baqa, qidam. Qidam itu dahulu. Jangan sampai ada dibayangkan ada yang mendahului, tidak. Karena apa? Kaidah. Semua yang menciptakan adalah Allah. Dan tidak ada yang menciptakan Allah. Tidak dilahirkan, tidak melahirkan. Allah tidak diciptakan, tapi Allah yang menciptakan. Jadi semua yang ada ini adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah maha dahulu. Jangan sampai ada kebayang ada yang mendahului Allah. Dahulu. Tuhan kita Allah adalah dahulu dan dahulu. Dahulunya ini kapan? Jangan pakai kapan. Karena apa? Kaidah. Tempat dan waktu adalah ciptaan Allah. Allah tidak butuh tempat dan tidak butuh waktu. Kalau manusia hidup, makhluk butuh waktu dan tempat. Tapi kalau Allah tidak butuh waktu dan tempat. Kalau kita butuh waktu, Allah tidak butuh waktu. Kita butuh waktu. Coba kalau ada yang berkata, Bapak Presiden Soeharto tidak hidup. Bapak Presiden Soeharto tidak hidup tahun 1900. Tidak hidup pada tahun 1900. Tidak sebelumnya dan tidak sesudahnya. Tidak hidup tahun 1900. Tidak sebelumnya dan juga tidak sesudahnya. Masuk akal atau tidak? Tidak masuk akal. Butuh waktu karena manusia. Makhluk Allah butuh keberadaannya itu butuh waktu. Kalau ditiadakan dari waktu, nggak percaya orang. Kami hidup tidak di tahun 2007, mustahil. Ya, tidak di tahun 2007, juga tidak sebelumnya, juga tidak setelahnya. Tapi katanya ada, bohong itu. Pasti kita butuh dengan waktu. Tapi ini adalah mungkin bahasa-bahasa falsafah yang kadang-kadang pelik. Tapi ingat, Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan waktu. Sebelum waktu ada, Allah sudah ada. Jadi Allah tidak butuh zaman. Tidak butuh zaman dan tidak butuh tempat. Maka keberadaan Allah adalah di luar batas zaman dan tidak ada hubungannya dengan tempat. Allah tidak butuh dengan tempat. Ini Allah dahulu.
Dan dalam hal ini para ulama mencoba menjelaskan. Ada bayang-bayang seseorang, ada kadang-kadang gangguan pikiran yang datang tentang keberadaan Tuhan, itu berpermulaan. Bagaimana bentuknya? Tuhan ada. Ada permulaannya. Lalu siapa yang mengadakan Tuhan itu? Ya Tuhan lagi. Oh baik, ada Tuhan lagi. Terus Tuhan lagi itu siapa yang mengadakan? Tuhan lagi. Terus ya yang mengadakan Tuhan lagi itu siapa? Ya Tuhan lagi. Maka ini yang sering disebut dengan tasalsul, mata rantai yang tidak ada akhirnya, dan ini juga mustahil. Ini para ulama membahas bahwasanya tasalsul ini ilmu akidah, tasalsul ini mustahil. Karena sesuatu yang tidak ada ujungnya itu mustahil. Pasti kalau kita melihat mata rantai, sepanjang apapun mesti ada ujungnya. Kalau kita melihat mata rantai pasti ada ujungnya. Sepanjang apapun ada ujungnya. Jadi tasalsul ini juga batal. Kemudian yang kedua adalah daur, muter. Allah diciptakan oleh Tuhan yang lain, ada misalnya begini. Segitiga. Atau segi empat. Ini ada Tuhan, Tuhanan ya. Tuhan, Tuhan-Tuhanan. Tuhan satu, Tuhan A, B, C, D. Tuhan A diciptakan oleh Tuhan B, Tuhan B diciptakan oleh Tuhan C, Tuhan C diciptakan oleh Tuhan D, Tuhan D diciptakan oleh Tuhan A. Nah ini. Namanya ini daur. Ini adalah filosof yang membahas para filosof. Filosof mengatakan tidak daur. Jadi Tuhan nanti Tuhan A yang menciptakan Tuhan B. Nah, Tuhan A dengan Tuhan B duluan mana? Duluan B. Karena B yang menciptakan A. Tuhan A diciptakan oleh Tuhan B. Tuhan B ini diciptakan oleh Tuhan C. Berarti Tuhan C harus lebih dulu dari Tuhan B. Tuhan C diciptakan oleh Tuhan D. Berarti Tuhan D harus lebih dulu dari Tuhan C. Misalnya. Ini tahun 2005. Diciptakan oleh tahun 2005. Ini diciptakan oleh berikutnya tahun 2000 persis. Ini tahun 1995. Yang C ini. D diciptakan tahun 1990. Unik tidak? Bagaimana para filosof kok nggak paham? Masa yang diciptakan tahun 1900 yang hadir tahun 1990 diciptakan oleh tahun 2005? D diciptakan oleh A. Ini barangkali filosof tidak terlalu penting karena itu dusta. Hanya kita sebut perlu singgung saja. Biasanya sampai di situ masalah daur dan tasalsul. Intinya bahwa Allah itu ada dan Allah itu adalah dahulu, tidak ada yang mendahului Allah, dan lebih dari itu ada langsung digabung, Allah itu abadi. Sifat yang ketiga, karena itu ada sangkut pautnya. Satu, Allah abadi, dahulu, tidak butuh waktu. Dan di saat waktu ini tidak ada, Allah tetap ada. Allah dahulu dan Allah abadi. Abadi tidak akan hancur. Tidak ada akhirnya bagi Allah. Allah itu ada. Kullu syai'in halikun. Semua hancur kecuali Allah. Semua makhluk ini hancur. Semua ciptaan Allah itu hancur kecuali Allah. Tapi Allah tidak hancur. Allah abadi. Sebab kalau Allah hancur, siapa yang menghancurkan Allah nanti? Butuh adanya Tuhan lagi dong. Ruwet lagi nanti. Tidak. Allah adalah sang pencipta dan tidak akan hancur. Allah tidak akan rusak. Keberadaan Allah tidak ada akhirnya. Maka Allah itu abadi, kekal abadi. Ada kesesatan akidah di balik kalimat ini. Semua ini akan hancur kecuali Allah. Ada kesesatan akidah. Surga dan neraka nanti juga hancur. Nah, ini adalah kesesatan akidah. Ada seorang penulis buku dari Jogja. Ini bukunya sudah tersebar di sana sini. Dia pernah menulis tentang Isra Mi'raj, sudah nyeleweng. Ternyata dia menulis satu buku. Ternyata akhirat itu tidak kekal. Nah, ini dibaca oleh mahasiswa dengan gaya yang katanya sok ilmiah. Hati-hati, buku ini tersesat. Buku menyesatkan. Ternyata akhirat itu tidak kekal. Surga itu bakal hancur, neraka bakal hancur. Nah, ini keyakinan yang sangat berbahaya. Dengan bahasa dialog, lihat. Dialognya begini.
Hadirin, sudah tahu makna iman kepada Allah? Allah bagaimana? Allah abadi kan? Iya, abadi. Ingat, ketahuilah, semua ini akan hancur. Semua makhluk Allah bakal hancur kecuali Allah yang menciptakannya tidak akan hancur. Sudah paham? Paham. Surga ciptaan Allah atau bukan? Iya. Neraka ciptaan Allah atau bukan? Iya. Berarti neraka pun bukan hancur karena surga neraka bukan Allah. Nah, ini goda kan? Kurang ajar ini. Nah, ini adalah sering diajak dialog seperti ini kalau mahasiswa. Iya, benar. Berarti apa? Ini akidah yang benar ini. Itu salah. Surga dan neraka memang mempunyai sifat kehancuran. Bisa hancur. Ini yang harus kita kukuhkan. Nah, ini yang menyelamatkan faham Asy'ari ini. Bukan yang lainnya. Faham Asy'ari menjelaskan. Semua ini akan hancur. Dan bisa hancur. Termasuk surga dan neraka itu bisa hancur. Karena apa? Itu ciptaan Allah. Akan tetapi yang harus kita yakini bahwa surga dan neraka itu abadi. Karena diabadikan oleh Allah. Ya. Kalau Allah yang mengabadikan gimana? Nggak akan rusak. Yang mengabadikan adalah zat yang maha abadi, maka tidak akan rusak. Jadi surga dan neraka itu akan abadi karena diabadikan oleh Allah. Bukan karena zatnya surga dan neraka itu bisa abadi. Tidak. Surga dan neraka karena makhluk Allah dia bisa hancur. Tapi Allah tidak menghendaki kehancurannya. Disebutkan dalam Al-Quran masalah orang yang penghuni khalidina fiha abada. Yang tinggal di dalamnya saja selama-lamanya. Yang menghuninya bisa selama-lamanya di situ dan tidak ada batasnya. Berarti yang dihuni surga dan neraka pun ikut abadi. Karena diabadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ini penting. Kalau sampai ada orang yang mengatakan bahwa yang berkeyakinan. Kalau ada orang berkeyakinan bahwa surga bakal berakhir. Malas ibadah. Ya percuma nanti juga berakhir. Yang meyakini bahwa neraka ada akhirnya. Suka-suka yang penting seneng dulu. Nanti masuk neraka kan mati juga nerakanya nanti apinya. Bahaya ini karena memang akidah sesat. Ketahuilah neraka itu abadi karena Allah yang mengabadikan. Dan surga itu juga abadi karena Allah yang mengabadikan. Inilah sifat yang kedua dan ketiga bahwa Allah harus dahulu ada. Dahulu dan tidak ada yang mendahului. Dan Allah adalah kekal abadi dan tidak akan hancur. Artinya memang lepaskan, keluarkan pemahaman kita tentang Tuhan Allah dari waktu dan tempat. Jadi Allah tidak butuh waktu dan tidak butuh tempat. Tapi ingat, di saat Allah tidak butuh tempat, maka tidak benar kalau ada orang berkata, Allah ada di mana-mana. Katakan Allah ada. Jangan ditambahi dengan di mana-mana. Kalau ada orang yang berkata Allah ada di mana-mana, lihat kotoran ayam bagaimana? Ada Allah di situ. Ini adalah termasuk hulul yang berbahaya, akidah yang sesat. Allah ada. Di mana? Jangan pakai di mana karena Allah tidak butuh mana-mana. Kalau masalah waktu, iya. Karena waktu yang ada, Allah ada. Allah tidak butuh waktu, tapi Allah ada setiap saat. Tidak ada istilahnya dunia ini, tidak ada Tuhannya. Jadi Allah ada terus. Ini barangkali sifat yang kedua dan ketiga. Dan mohon diperhatikan nanti ada sifat yang keempat dan itu puncak pembahasan akidah kita. Sifat yang keempat barangkali tidak bisa sekali pertemuan, yaitu mukhalafatul hawadithi. Allah itu berbeda dari makhluk-makhluknya. Itu nanti. Itu adalah pembahasan yang saat ini orang pada sesat di masalah itu. Insya Allah nanti akan terbuka siapa yang sesat di dalam hal ini. Bahkan orang yang katanya mengatakan ahli tauhid, ahli keimanan yang suka mensyirikkan orang. Dalam bab ini ia terjerumus di dalam ketersesatan yang amat jauh. Jadi insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan membahas masalah mukhalafah lil hawadith, bahwasanya termasuk sifat Allah itu adalah laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak ada yang menyerupai Allah sesuatu apapun. Insyaallah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Kita akan lanjutkan hikmah dari Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah taala, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid dharain ila anqal. Kita sudah pada hikmah yang kedua.
iradatuka. Hikmah yang kedua adalah iradatuka at-tajrid ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab minasyahwati al-khafiyyati. Iradatuka at-tajrid ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab minasyahwatil khafiyyati. Sambungannya, wa iradatukal asbab ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajrid inhitatun minal himmatil aliyyati. Artinya begini, iradatukat tajrid, keinginanmu untuk tajrid. Ini istilah ya. Sebelumnya kita tahu apa istilah tajrid. Tajrid itu istilah menjauhi dari sebab dunia. Iradatuka tajrid, kemauanmu untuk menjauhi sebab dunia itu. Ma'a iqamatillahi iyyaka, sementara Allah menempatkan kamu fil asbab, di dunia sebab, itu minasyahwatil khafiyyati, termasuk itu adalah syahwat yang tersembunyi. Wa iradatukal asbab, dan di saat engkau berkecimpung di dunia sebab, ma'a iqamatillahi iyyaka fil tajrid, sementara Allah menempatkan Anda pada makom tajrid, makomnya orang yang hanya ibadah, enggak usah ngurus dunia. Lah kok malah sibuk urusan dunia. Ini inhitatun, dia itu adalah turun, jatuh, tersungkur anil himmatil aliyati, dari semangat yang tinggi untuk sampai kepada kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu lafadznya ya, tetapi syarahnya lebih syarahnya sangat luas sekali, karena hikmah Ibn Athaillah As-Sakandari kalimatnya sedikit, maknanya besar. Maksudnya begini, manusia itu ada 3 model. Yang pertama, memang oleh Allah tidak dibebani kewajiban dengan sesama. Namanya makom tajrid. Yang pertama adalah manusia pada makom tajrid. Makom tajrid adalah orang tersebut tidak dibebani oleh Allah dengan sesuatu apapun. Istri gak punya, anak gak punya, urusan dengan keluarga pun gak banyak. Dia ternyata tidak punya tanggung jawab. Maka dia sebetulnya oleh Allah ditempatkan di makom tajrid, menjauhkan dari sebab dunia, karena dia tidak butuh. Di saat oleh Allah Subhanahu wa taala ditempatkan di tempat semacam ini, oleh Allah tidak diberi banyak beban kewajiban dengan sesama manusia, lah kok dia menyibukkan diri dengan urusan dunia, maka ini adalah sebab syahwat yang tersembunyi di dalam hatinya. Atau ini, kalau ada orang oleh Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf supaya tidak ketukar ya, ada tajrid, ada makom sebab. Makom tajrid itu adalah makomnya orang yang oleh Allah Subhanahu wa taala ditempatkan di tempat yang dia nggak usah sibuk urusan pencaharian, urusan mencari ini dunia. Tapi kalau sudah makom sebab, kita harus. Kalau ada oleh Allah orang yang ditempatkan di makom sebab, mohon maaf, makom sebab artinya apa? Dia diberi oleh Allah istri, lalu punya anak dan sebagainya. Lah kok dia malah dengan dalil keimanannya, hujjah ketawakalannya, memutus dari sebab mencari pencaharian, memutus dari sebab mencari dunia, dengan alasan yang penting aku tawakal kepada Allah. Padahal dia punya anak 5 di rumah, punya istri. Tak taunya dia di masjid saja, alasannya apa? Allah kan maha kaya, kalau Allah mengenyangkan kan gampang, sudah bakal dicukupi. Cuma minta doa-doa tok di masjid. Maka ini adalah termasuk
syahwat yang tersembunyi. Syahwat yang tersembunyi, nggak bener orang yang kayak begitu itu. Nggak bener. Oh, dia punya tanggung jawab kecuali dia tidak punya anak. Barangkali dia memang sabar, tapi jangan dibawa anak istrinya untuk seperti dia. Anak istrinya mungkin tidak sepangkat dengan dia. Tapi membawa orang ke dalam lingkungan dia dengan terpaksa, ini bukan agama. Kalau oleh Allah dia diberi kewajiban anak istri, maka dia harus bekerja, dia mencari nafkah. Kalau dia lalu ke masjid, saya serahkan kepada Allah. Saya akan berdoa saja di masjid sambil bertasbih, bertahlil, Allahu Akbar, Subhanallah. Akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah sebetulnya tanpa disadari mengkritik Allah. Allah kan begini. Ada sunnah kaun ya. Ada ketentuan Allah untuk alam ini. Di antaranya Allah memerintahkan kita untuk bekerja mencari nafkah. Dan itu juga ada pahalanya. Kita mencari nafkah itu ada pahalanya. Mencari rizki ada pahalanya. Ini setan yang menggoda. Kata setan, sudahlah ibadah saja. Kan Allah maha kaya. Bisa saja Allah memberikan rizki kepada anak istrimu. Enggak usah kerja. Sehingga dia mengkhususkan diri untuk beribadah saja. Tanpa peduli urusan sanak keluarganya. Maka ketahuilah. Ini syahwah yang tersembunyi. Ada hawa nafsu yang tersembunyi di dalam hatinya. Seolah-olah dia ahli tawakal. Mohon maaf ini barangkali ini sebetulnya kepada para ustadz, aktivis ya. Jangan sampai kita berjuang ya, akan tapi di rumah kita terlantar. Tidak mendapatkan makan atau barangkali sampai minta-minta, dosa ini. Ketahuilah seorang suami mencari nafkah buat anak istrinya, kalau memang dia punya anak istri, itu pahala besar kalau dia paham. Orang harus tahu oleh Allah diposisikan di mana. Kalau memang nggak mau kerja, jangan kawin, jangan menikah. Jangan sampai punya anak nanti. Kalau orang mengambil, seolah-olah membuat satu perjanjian, ya Allah saya akan menikah dan saya akan bertanggung jawab atas semuanya ini. Biarpun tidak diucapkan, karena apa? Selagi seorang laki-laki berani menikah, maka dia harus berusaha untuk mencari nafkah untuk istri dan anak-anaknya. Tak taunya dia dengan hujah dakwah, dengan hujah mengaji, dengan juga ibadah. Setelah menikah punya anak 5, 6, 7. Tak taunya apa? Terlantar. Ini adalah termasuk hawa nafsu yang tersembunyi. Kayaknya tawakal ya. Tapi sebetulnya kurang ajar kepada Allah. Disuruh. Seolah-olah begini. Wahai hambaku. Karena kamu punya anak istri. Maka bekerjalah engkau. Seperti yang difirman disabdakan oleh Nabi. Mencari nafkah. Dia membantah. Ya Allah. Saya tidak perlu mencari sebab-sebab. Saya langsung kepadamu ya Allah. Lah ini kan kurang ajar kepada Allah. Sudah dikasih tahu oleh Allah, diperintahkan cari nafkah. Cari makan. Malah dia mengatakan langsung saja aku mengetuk pintumu ya Allah. Itu juga tidak benar. Maka kalau ada orang rajin ibadah. Tapi menelantarkan keluarganya. Dia tidak bakal didengar. Tidak bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia sebetulnya diletakkan oleh Allah di makom sebab. Orang punya tanggung jawab, jangan telantarkan. Dan ketahuilah, dengan kita melaksanakan kewajiban kita itu adalah pahala di hadapan Allah. Sama ibadah. Jadi ibadah orang itu berbeda-beda. Tidak sama ibadahnya si A dengan si B. Setiap orang punya ibadah yang berbeda-beda dengan yang lainnya. Punya ibadah yang lainnya. Ustadz barangkali ibadahnya dengan bentuk mengajar. Itu pun dengan catatan. Boleh mengajar terus kalau memang anak keluarganya sudah tercukupi. Tidak boleh mentang-mentang dengan keustatannya lalu meminta-minta, juga tidak benar. Berarti dia belum makom tajrid, dia masih makom asbab. Jadi orang harus tahu bahwa dirinya itu di mana? Diletakkan oleh Allah. Sisi lain ada orang yang oleh Allah dimudahkan urusan agamanya, tidak diberi beban kewajiban banyak, tapi kok dia sibuk dengan urusan dunia saja, maka ini inhitat, turun dari semangat besar, semangat yang tinggi. Turun dari semangat yang tinggi untuk mencari kemuliaan di hadapan Allah. Ini pernah dicontohkan oleh para masyayikh. Seorang anak. Yang oleh orang tuanya disekolahkan pendidikan agama atau nyantri. Nak, kamu mondok saja nak. Sudah semuanya aku cukupi nak. Karena dia punya kelebihan banyak, lihat.
Sudah dibilang oleh orang tuanya dicukupi karena dia punya kelebihan. Setan berbisik. Allah tidak senang orang nganggur. Ayo kerja. Cari tambahan. Ya kan? Ini setan menggoda. Bukan bisikan daripada ilham malaikat. Itu bukan. Itu setan. Oleh Allah sudah diletakkan di tempat mulia. Yaitu nggak usah banyak kerja. Tak tanya dia malah mensibukkan dengan kerja. Tidak dapat ilmu itu nanti. Dan sama. Di antara kita ini kalau ternyata oleh Allah kita ditempatkan di maqam tajrid, mudah ibadah, jauh dari urusan dunia, maka harus kita masuki pintu itu. Kalau kita mencoba memasuki dunia yang bukan tempat kita, maka saat itu kita telah turun dari semangat tinggi untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Umumnya manusia itu setengah-setengah. Sesaat dia makom tajrid, sesaat makom sebab. Maksudnya begini. Sesaat dia itu memang punya kewajiban, harus. Nah ini umumnya manusia itu adalah separuh-separuh. Di samping dia punya kewajiban, maka di saat dia menjalankan kewajibannya kerja keras. Mulai jam 7 pagi dia kerja. Masya Allah. Karena dia punya anak dan istri. Allah menempatkan dia punya tanggung jawab. Maka dia kerja, mencari nafkah. Pagi keluar jam 7, pulang jam berapa? Jam 7 sore. Masya Allah. Kerja, cari duit. Tapi setelah jam 7 sore, saya tidak punya kewajiban lagi. Maka aku harus mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini cerdas. Jangan sampai tergiur. Saya pun kerja kan juga dapat ibadah. Makanya ngelembur. Ini adalah godaan setan. Mestinya kan tidak usah sampai ngelembur-lembur begitu. Ada batasnya. Kerja ya, ibadah iya. Sekarang setan goda. Tambahan. Selagi kamu banyak duit kan kamu bisa nyantuni fakir miskin kan. Nggak bangun malam akhirnya, nggak tahajud, nggak apa. Karena ini adalah hawa nafsu itu yang tersembunyi. Himmahnya juga akan runtuh saat itu. Maka orang tahulah sekarang ditempatkan oleh Allah di mana. Waktu kerja, kerjalah yang serius. Tapi coba beri waktu ibadah. Maka termasuk memberikan senyum kepada keluarga ini adalah makom sebab ya. Coba kalau ada seorang laki-laki kerjaannya hanya ke masjid, ibadah, pulang ke rumah itu tidak pernah menegur sapa istrinya, sampai di rumah langsung ke musolanya, di musola rumahnya dia sujud sambil berdoa, ya Allah, aku langsung kepadamu saja ya Allah, nggak usahlah aku menghibur istriku dengan guyonan, dengan memanja, nggak usah. Tapi aku minta kepadamu ya Allah, berikan hatinya kesenangan saja ya Allah. Ini. Tunggu orang ini. Rasulullah mengajarkan sebab untuk senyum, sebab untuk indah. Jadi rupanya menghibur istrinya hanya dengan berdoa. Anak-anaknya nggak pernah ditoleh. Anaknya pengen nunggu kedatangannya. Sampai dia pulang dari toko, sampai ke rumah langsung ke musola. Nggak pernah senyum kepada istrinya. Nggak pernah ngobrol dengan anak-anaknya. Langsung menghadap kepada Allah, ya Allah. Anak-anakku yang aku cintai ya Allah, berikan kesenangan, hiburan ya Allah, biarpun aku tidak pernah menyapanya ya Allah. Ada orang dungu. Karena apa? Dia itu sok langsung mengetuk pintu Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal itu sebetulnya kurang ajar dengan Allah. Allah sudah mengajarkan, ingat, beri senyum, bahagiakan istrimu, guyonan dengan istrimu dan anakmu juga ibadah. Sampai ada disebutkan Rasulullah ada amal-amal duniawi ala suratid dunya, tapi ternyata gambarnya itu bentuk dunia, tapi nilainya di akhirat. Jadi kita harus cerdas, jangan sampai tertipu. Makanya termasuk cermat dan jelinya Ibn Athaillah As-Sakandari itu ya seperti ini. Kadang-kadang orang, Masya Allah, tergiur dengan ibadah, dakwah, siang malam, ustadz ya. Istrinya nggak pernah dapat bagian senyum. Berangkat pagi, pulang jam 1 malam. Sampai di rumah istrinya sudah tidur ya. Sudah begitu diajak nyantai sama istri saya. Dakwah, ngerti tidak dakwah? Ustadz, ini saya ini tanggung jawab besar di hadapan Allah. Saya nuntut ilmu, ngerti? Harus saya sampaikan, kalau tidak. Wah, istrinya dimarahi malahan. Pengen nyantai, istrinya diajak jalan-jalan kayak makan bareng. Nah, ini haram orang yang semacam ini nih. Beri senyum istri, anak diajak main bersama, guyonan. Sayyidina Umar bin Khattab guyon. Rasulullah ngajak kejar-kejaran dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Dakwah, Ustadz, pengajian serius terus ya. Istrinya, anaknya nggak pernah dapat bagian senyum. Ini bukan manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikan haknya, wa'ti kulli haqqin haqqah.
keluargamu, anak-anakmu, beri senyum, beri keindahan di dalam rumah tangganya. Ini termasuk ya. Sering orang tertipu dengan ibadah. Sampai begitu indahnya ya. Kalau orang kalau seorang hamba ditempatkan oleh Allah di makom sebab, maka sebab itu pahalanya besar. Misalnya yaitu kita punya tanggung jawab. Ibu di rumah, lagi sakit. Biarpun ada pahala besar di luar sana, jangan kemana. Sampai jihad pun nggak boleh. Pahalanya jihad luar biasa. Ada orang mau jihad bersama Rasulullah. Ya Rasulullah, saya mau jihad. Dijawab oleh Rasulullah, punya ibu kamu? Punya ya Rasulullah. Fafiha fajahid. Berjihadlah kamu dengan mengabdi kepada ibumu. Lihat. Kelihatannya dia merawat ibunya di rumah. Ternyata maknanya jihad. Istrinya di rumah ketakutan. Kita tidak berkenankan untuk jihad juga. Sholat Jumat pun boleh dibatalin. Kalau ternyata istrinya sakit di rumah butuh ditemani. Lihat. Begitu indahnya Islam. Lah ini ustadz soknya luar biasa. Ditinggal anak istrinya misalnya. Nggak pernah mendapatkan senyum. Sampai di rumah diceramai terus. Kamu harus sabar ya. Sabar ya. Jangan bawa orang dalam madhab sabarmu itu. Karena itu hawa nafsu yang tersembunyi. Jadi ingat. Keindahan harus. Nabi Muhammad indah. Sampai dikatakan oleh Siti Aisyah. Nabi Muhammad itu. Kalau sudah sama kami itu seperti orang biasa. Guyon. Ngerjain apa-apa. Dengan tangan beliau sendiri jahit. Ini. Dan tidak mau kalau dibantu Rasulullah itu. Tapi kalau sudah mendengar azan, sholat. Lihat. Seperti tidak pernah kenal kami. Lihatlah itu adil. Waktu anak ya anak. Waktu istri. Waktu Allah, Allah. Begitu loh. Ya, ini mah yang dimaksudkan oleh Abul Hasan bin Athaillah Sakandari ya seperti ini. Anda berdakwah, Anda ngaji, Anda bekerja. Lihat, untuk apa itu? Untuk yang di rumah. Tapi ternyata anak istri kita tidak cukup kita kasih duit. Dia juga perlu senyum. Dia perlu juga sentuhan apa belayan tangan kita. Jadi harus kita itu cerdas, jangan sampai kita tertipu dengan model ibadah lalu ternyata kewajiban yang lain itu kita teledor. Atau sebaliknya, Masya Allah. Menghibur, dok. Setiap hari guyonan sama anak istri saja. Sampai tidak punya kesempatan sholat, ibadah, dan sebagainya. Mau ngaji. Tidak usahlah. Ngapain saya harus hadir pengajian. Kan di rumah saya guyon sama istri saya. Kan pahala ini katanya Ustadz. Katanya ini. Wah, bahaya ini. Jadi orang harus menempatkan di tempat yang benar. Jangan, itu sudah. Hawa nafsu kan sudah. Diajak pengajian katanya apa? Menghibur istri di rumah kan juga ibadah. Ini hawa nafsu yang tersembunyi ini. Inhitat bukan hawa nafsu. Inhitat itu jatuh dari semangat tinggi untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah kita manusia cerdas seperti yang diisyaratkan oleh Ibn Athaillah As-Sakandari. Lihat, di saat bagilah waktumu untuk Allah dan untuk sesamamu selagi kamu bersama sesama manusia. Tapi kalau hidup sendiri di gunung, lihat, cukup untuk mencari makan buat kita saja. Selebihnya adalah untuk Allah mendapatkan kemuliaan. Hidup di gunung sendirian, butuhnya hanya makan sedikit, buah apel 3 selesai, jadi orang hutan. Maka tidak usah basa-basi, nggak usah latihan senyum, nggak usah ini, nggak usah hidup sendiri. Tapi ini kita yang hidup dengan anak, dengan istri. Ternyata tidak pernah memberikan senyum, tidak pernah menyantuni istri, maka ketahuilah ini adalah termasuk jenis syahwah al-khafiyah ya. Himmahnya itu hilang. Ada himmahnya hilang. Himmah itu adalah semangat tinggi mencari kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah di antara hikmah yang disampaikan oleh Ibn Athaillah As-Sakandari. Sekali lagi kita harus senantiasa koreksi diri. Kita ini oleh Allah ditempatkan di tempat apa? Sudah tahu di rumahnya kurang duit lah kok malah ibadah terus di masjid. Alasannya apa? Saya dengar bahwasanya kalau kita berikan waktu kita untuk Allah kan nanti saya dikasih rezeki. Salah itu. Allah juga memberikan perintah untuk berusaha. Ini harus kita dengar. Kerja. Jangan minta-minta sama orang. Kan begitu. Kerja. Kerja sendiri adalah ibadah. Nah ini. Kalau ternyata sisi lain. Lah waktunya ibadah. Masa waktu saya kok kerja. Terus gak ada henti-hentinya. Harus sadar. Berarti ini pasti tertipu orang ini. Mustahil ya.
Kerja terus, ada waktu kosong adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Hikmah dari Ibn Atha'il As-Sakandari. Maka sadarilah kewajiban kita kepada Allah dan kewajiban kita kepada sesama manusia. Jangan sampai pincang. Jangan sampai kita ini baik kepada manusia, tidak baik kepada Allah. Atau baik kepada Allah tapi tidak baik kepada manusia. Maka Allah pun tidak akan menerima amal kita. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan. Selanjutnya kami persilakan jamaah untuk bertanya, mengacungkan tangannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Buya Yahya yang terhormat, saya ingin bertanya tentang masalah zakat. Seperti pengelolaan seperti zaman sekarang ini, pengelolaan zakat ada yang diproduktifkan, seperti membuat suatu usaha dari zakat tersebut, akhirnya banyak orang yang bisa bekerja dalam usaha tersebut. Boleh zakat diproduktifkan seperti itu. Terus yang kedua, tentang misalnya ada orang penjudi atau yang lainnya lah, yang dia itu mempunyai uang haram, sedangkan ketika itu dia mau bertobat, uangnya ini dikemanakan? Apakah diserahkan ke mana atau gimana? Penjudi tobat ya? Penjudi tobat. Iya. Ya maksudnya uangnya ini mau dikemanakan kalau bertobat. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Buya, saya ingin bertanya, Rasulullah berdoa itu minta setelah meninggal dalam keadaan miskin. Sementara saya pernah mendengar bahwa yang namanya keadaan miskin itu yang penting ketika mau meninggal hartanya itu sudah dibagi-bagikan kepada ahli warisnya, sehingga dia katakan bahwa itu posisi miskin. Betulkah demikian? Begitu yang saya tanyakan, pendapat dari seseorang itu. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ahmad, Bu Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya tanyakan, apakah yang dimaksud dengan ijtihad? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita harus tahu bahwa zakat itu ada masrof, tempat-tempat untuk kita menyerahkan, atau orang-orang yang berhak menerima zakat disebutkan di dalam Al-Quran 8 asnaf. Maka tidak diperkenankan zakat itu dirubah. Misalnya untuk proyek-proyek Islam, pesantren, enggak. Zakat diberikan ke masjid. Kalau tanya fatwa, fatwa ulama yang ahli warok terdahulu, jangan ulama mutaakhirin. Ulama-ulama terdahulu dengan sangat jelas tidak diperkenankan duit zakat itu untuk membangun masjid, duit zakat untuk bangun sekolahan, untuk bangun rumah sakit dan sebagainya. Karena ada orang-orang yang berhak menerima zakat. Ada yang memperlebar makna fisabilillah, di jalan Allah itu diperlebar. Dari kiai pun dapat termasuk masjid fisabilillah. Apa enggak dengar hadis Nabi bahasanya orang keluar kerja itu juga fisabilillah, itu hadis sahih. Nanti jutawan miliarder itu alasannya saya lagi kerja, cari nafkah fisabilillah, cari duit juga nanti, cari zakat juga nanti. Jadi jangan dibuka yang demikian ini.
Adapun manajemen pembagian zakat bisa saja seperti ini. Karena orang fakir itu kadang-kadang tidak punya ide untuk berkembang. Ada orang yang mohon maaf kelasnya memang kelas kerja. Tidak punya ide. Padahal kalau mau jualan es bisa lebih gede dan berkembang nanti. Tapi memang kelasnya bekerja ya kerja terus. Tidak punya ide bagaimana jual, muter duit dan sebagainya. Kalau kita kasih duit nanti ya habis setelah itu. Barangkali malah berubah jadi televisi, radio dan macam-macam. Ada orang yang memang semacam itu. Memang cara berpikirnya rendah. Maka manajemen zakat berfungsi di sini itu adalah begini. Diberi kesempatan untuk menggunakan uang zakatnya ini diarahkan begitu maksudnya. Misalnya kita belikan, Pak, kamu sebetulnya dapat bagian zakat. Tapi agar terkontrol, zakat ini mau dibelikan mesin jahit saja. Nah ini diberikan kepada dia. Dan nanti kamu membuat baju, nanti saya yang jualin. Nah ini badan ambil zakatnya ini yang jualin. Nah ini baru cerdas, hebat. Kenapa? Diserahkan ke dia. Ataupun dididik, barangkali nanti kamu menabung. Nah ini dididik untuk berinfak juga. Setelah kamu menabung, nanti misalnya apa? Kamu mendapatkan apa? Mesin jahit lagi. Kalau di-manage seperti ini adalah benar. Artinya memang bakal diserahkan kepada fakir miskin ini. Akan tapi kalau sampai digunakan untuk rumah sakit, ini adalah yang tidak dibenarkan. Masih ada uang infak sedekah selain zakat. Ini gara-gara salah tempat inilah bisa bermasalah. Dan mohon maaf ini ya, barangkali kalimat kami ini adalah sangat keras. Tapi ya inilah yang kami ambil dari ilmu-ilmu ya. Dari buku-buku ilmu para ahli fikih ya seperti itu. Jangan diberikan kemana-mana. Bayangkan orang sakit, tolong saya sakit mau berobat operasi ini. Sebentar Pak, mau saya bangun ke rumah sakit. Nah itu. Mati dulu tuh orang. Jadi memang, kalau memang infak, sedekah, hibah, boleh kita program. Jadi harus dipilah. Kalau ada infak, sedekah, hibah yang bukan zakat, ini mau diproyek apa saja boleh. Tapi khusus zakat ini benar-benar hati-hati. Orang yang mengambil badan ambil zakat ini jangan hanya mengambil buku karangannya orang akhir zaman ini. Coba buku referensi yang dahulu, orang ngarok. Dicermati. Pembagian zakat sampai yang namanya fisabilillah. Orang jihad di jalan Allah berhak menerima zakat. Syaratnya yang dia itu tidak ditulis fi diwanil murtazikoti, yang tidak didaftar sebagai orang yang dapat gaji dari pemerintah. Artinya tukang perang yang sukarela. Kalau sudah dapat gaji, nggak boleh nerima zakat. Lihat, di situ pun fisabilillah masih ada batasannya. Nah kok diperlebar ini? Tidak cukup ilmu, insyaf. Ilmu tidak cukup, asal tahu. Banyak ilmu bisa saja orang membohongin orang. Tapi tidak cukup insyaf. Kalau Anda termasuk orang yang ngurusi zakat, hati-hati, mending ngurusi yang lainnya saja. Jika ternyata kita malah salah-salah, dituntut di hadapan Allah. Seneng ngumpulin zakat, lihat. Badan amil zakat, tak taunya salah mengarahkannya. Harus ada bapak ini. Bahkan termasuk adabnya, kalau bisa. Zakatnya orang mana ini? Tu'khadu min ahniyaihim wa turaddu li fuqaraihim. Diambil dari orang kaya kampung itu, dikembalikan ke kampung itu. Ini adabnya. Misalnya ada orang peleret berzakat kepada tim kita, tim pengumpul zakat. Paling tidak nanti pembagiannya harus tahu mereka itu. Orang di sekitarnya tahu bahwasanya ini adalah zakatnya Pak Haji A itu. Agar tetangga itu merasa yang setiap hari kena diesel dan mesin besarnya itu merasa mendapatkan bagian. Coba Anda orang kaya raya di kampung Anda. Bayarnya zakat ke pesantren Al-Bahjah. Karena pesantren Al-Bahjah membuka panitia penerimaan zakat. Anda hidup di mana? Di sebuah kota, di daerah Tegalwangi sana. Di kiri kanan Anda adalah masyarakat. Anda punya perusahaan besar, setiap hari keluar truk-truk gede. Mesinnya pun besar-besar. Tetangga setiap hari nyium bau solar Anda. Anda membayar zakat kepada kami. Kami tim badan amil zakat Al-Bahjah, misal saja. Nggak usah nyebut yang lainnya. Ternyata saya bagi ke tempat lain, lihat. Apa kata tetangga? Pelit bener nih orang kaya ini. Lihat. Sementara adabnya Islam, bayarkan kepada sekitar itu. Minimal ada tim badan ambil zakat datang ke sana. Ketahuilah para hadirin, para jamaah, para kaum muslimin. Ini zakat ini dari mana? Di antara zakat ini, dari Pak Haji ini dan sebagainya. Supaya tahu.
Bahkan kalau zakat perlu disebutkan agar orang lain juga meniru. Banyak di antaranya yang harus perhatikan adab masalah zakat itu. Jadi kalau dijadikan tempat-tempat produktif tapi bukan miliknya fakir miskin, ini adalah tidak diperkenankan. Tapi kalau infak sedekah boleh. Sebab ada orang membayar zakat ini. Membayar zakat ini harus diberikan, disampaikan kepada asnaf tamaniyah. Selagi bukan asnaf tamaniyah maka tidak sah. Jauhkan dari manajemen ekonomi kalau urusan zakat. Kalau masalah hibah sedekah tidak apa-apa, manajemen ekonomi masuk. Tapi zakat itu manajemen bagia, diratakan, disampaikan. Mohon maaf. Barangkali panjenengan tidak pernah kedatangan orang. Kita itu hampir setiap saat kedatangan orang, operasi nggak bisa bayar. Lihat. Operasi nggak bisa bayar, ada 1,5 juta, 1 juta dan sebagainya. Coba. Kalau seandainya mereka datang ke amil zakat, badan amal zakat bakal ditolong atau tidak? Kita arahkan kadang-kadang. Kalau tidak dikasih nanti, kadang-kadang balik lagi. Jadi ini lebih penting orang yang tidak bisa membayar ruang rumah sakit karena sakit ini. Daripada dibangun ke rumah sakit sudah banyak kan? Mau bangun rumah sakit lagi ibaratnya. Kalau pengen bangun rumah sakit yang Islam yang benar, tapi juga jangan dari uang zakat. Amanat sudahlah, jangan ngurusi zakat. Tapi lagi-lagi tidak semua orang. Kita ketemu ada satu orang, subhanallah. Semoga Allah memberikan hidayah kepadanya. Diingatkan rumahnya mengandalkan karena dia punya ilmu ekonomi dan pengalaman karena sudah merasa lebih tua. Di saat diingatkan dengan syariat karena tidak peduli dengan syariat. Yang penting ini kan perlu maju. Nih. Perlu dimajukan nih manajemen ekonomi ini. Tidak zakat-zakat lain. Harus ini. Butuh insyaf ya. Kalau uang sedekah tidak apa-apa. Mau diapain, dan diambil. Mau diolah, jadikan rumah sakit. Jadikan perusahaan, membuat PT agar berkembang, boleh. Tapi ada rambu-rambunya. Jika itu bukan uang kita, uang sedekah, infak dan sebagainya, kalau mau diputar di dalam dunia bisnis, ini namanya hibtoh. Ada harapan untung besar, ruginya kecil. Nggak boleh spekulasi. Mentang-mentang duitnya duitnya lembaga pengumpul dana, seenaknya ngambil bisnis spekulasi, nggak boleh. Harus misalnya kalau bisnis yang diperkirakan bakal untung besar dan yang halal yang benar direntenkan ya nggak benar nanti misalnya. Jadi harus ada aturannya. Sebetulnya semuanya tergabung dalam makna hati-hati kalau sudah ngurusi uangnya orang, apalagi uangnya fakir miskin dalam bentuk zakat. Diam-diam kita zalim kepada fakir miskin. Kalau saya salah mengarahkan zakat, itu adalah saya mengambil haknya orang fakir miskin. Kayaknya ustadz, pengurus zakat, kerjaannya jihad, tapi diam-diam dia zalim kepada fakir miskin. Karena apa? Fakir miskin yang butuh tidak pernah dapat, tak taunya apa duit zakatnya dibangunkan sekolahan. Lah kok sekolahan yang dibangun? Musibah. Sekali lagi butuh insyaf. Barangkali ada pengurus-pengurus zakat insyaf. Tapi ya Allah alam, kami tidak mengatakan kepada kami saja. Kami bertanya, kalau kami tidak ditanya nggak apa-apa. Ustadz-ustadz yang ada di kota-kota yang ada badan zakatnya pernah kami tanya. Pernah ditanya tentang masalah zakat? Nggak pernah. Terus konsultasinya ke siapa kalau begitu? Mohon maaf, kita di Jakarta, di Bekasi, di tempat-tempat lain, termasuk di Jawa Tengah. Ini ustadz-ustadz yang kelas fikihnya itu kelas-kelas. Waktu ditanya, situ ada pengumpul zakat, ada enggak? Ada. Pernah ditanya? Enggak pernah. Loh, terus tanyanya ke siapa kira-kira? Enggak pernah konsultasi ke ulama. Ini kan musibah di sini ini. Enggak dibayar ulama, enggak minta bayaran, minta lurus gitu saja sudah. Ulama enggak usah dibayar, enggak apa-apa sudah. Tapi coba yang jujur tanya ke ulama, pengen bener, tapi semuanya takut nanti dilarang. Loh, kok takut dilarang ini musibah ya? Hati-hati kalau ngurusi zakat dan sebagainya, jangan hanya senang ngumpulinya, manajemen ekonomi jalan, ulamanya nggak pernah ditanya ya, musibah. Akhirnya merasa lebih pintar dari ulamanya. Lah ini adalah alamat sa'ah. Tanda-tanda kiamat itu kalau sudah urusan-urusan agama dipegang oleh bukan ahlinya. Kemudian masalah yang lain adalah orang judi tobat. Judi itu kan mengambil haknya orang lain. Pertama begini. Tobat itu kalau kita mengambil haknya orang lain, itu caranya adalah dikembalikan. Dikembalikan. Karena itu bukan hak kita. Ya kita judi dengan siapa, dikembalikan kepada orang yang berhak. Karena kita mengambil dengan cara yang salah. Itu bukan haknya. Atau barangkali susah kita mengembalikannya. Karena terlalu banyak. Kalau saya judi, saya rombongan. Wah, gimana saya bagi-baginya?
Intinya jangan Anda nikmati uang itu dengan suka-suka. Tidak. Kalau orang mau tobat harus dia meninggalkan yang demikian itu. Intinya bahwasanya duit judi itu bukan duit Anda. Karena bukan duit Anda pun tidak berhak untuk menikmatinya. Kalau sempat Anda kembalikan. Kalau tidak sempat Anda mengembalikan karena orangnya susah dicari dan sebagainya. Yang jelas jangan digunakan untuk diri Anda. Buat tempat-tempat yang kotor. Bangun WC umum. Bangun selokan. Bangun apa. Karena mau dikembalikan susah. Karena duit-duit haram kalau dibuang nanti ditemu, kalau di mana, kalau dibakar sia-sia. Kalau diberikan kepada orang atas nama kita kayak sedekah, mohon maaf ada barang sama, tidak beda dengan uang renten bunga. Misalnya saya menyimpan uang sebanyak berapa? 5 miliar begitu, banyak membangun pondok sebabnya kan, duitnya banyak 5 miliar. Tak taunya dapat bunga 50 juta. Mencari bunga tidak dibenarkan. Tapi sudah terlanjur bagaimana? Saya nyimpen nggak tahu tatonya dapat bunga. Sudah saya tobat, saya pindah kepada bank yang nggak ada bunga. Ini gimana? Bunganya 50 juta. Kalau nggak saya ambil gimana? Kalau nggak diambil kan diambil orang nanti. Yang mengambil bisa lebih gak karu-karuan. Ambil saja uang itu tapi jangan digunakan untuk dirimu sendiri. Dan jangan diberikan kepada orang atas nama dirimu. Sebab atas nama itu kan sama menikmati kan. Menikmati sanjungan. Duit haram, duit riba. Pak ini kayak dermawan bener nih. Rupanya duit riba dibagi-bagi. Enggak. Jadi caranya adalah barangkali ada selokan. WC-WC umum. Bangun. Jangan atas nama kita. Lewat orang lain. Atau ada WC umum, ada bikin saja. Kita sendiri yang bikin kotak. Begini bunyinya, ya kita pasang kotak saja barangkali pembuatan WC umum di kampung ini bisa cepat selesai. Kita yang buat kotaknya, kita juga yang ngisi. Tapi orang lain nggak tahu, duit dari mana? Duit riba tadi. Bukan dinikmati. Nah ini bisa. Jadi permasalahannya itu adalah kalau menikmati. Ini adalah, ini kayak dermawan bener ini. Tapi dari uang judi tadi ya. Dari uang yang haram. Kembalikan kalau bisa. Kalau ternyata tidak bisa, adalah gunakan untuk tempat-tempat seperti itu. Tempat-tempat yang tidak terhormat, tapi jangan atas nama diri Anda sendiri. Karena atas nama itu ada nilainya. Yaitu seolah-olah mengakui. Atas nama itu ngambil. Karena nikmat sanjungan itu nanti. Kemudian masalah. Tidak benar bahwasanya riwayat Nabi Muhammad mengajarkan kita harus melarat-melarat. Termasuk riwayat doa Allahumma ahyina miskina itu tidak sepatutnya ya. Nabi Muhammad Allahumma inni a'udzubika minal azzi. Bahwa Nabi Muhammad juga meminta perlindungan dari Allah dari min al-faqri. Dari kefakiran. Hadis yang sahih. Nabi Muhammad itu menjauhi daripada kefakiran tapi fakirnya hati. Adapun kalau kita itu memiskin-miskinkan diri bukan sesuatu yang baik. Memiskin-miskinkan diri. Tapi tidak dibenarkan. Tadi sudah disebut oleh Ibn Athaillah As-Sakandari. Anda punya anak istri. Lah kok memiskin-miskinkan diri. Kasihan dong anak istrimu. Anda kerja untuk anak istrimu. Anda kerja untuk keluargamu. Jadi Nabi Muhammad meninggal dalam keadaan tidak punya apa-apa. Karena kedermawan Nabi Muhammad SAW. Sampai Nabi Muhammad disebutkan lebih dermawan daripada angin kencang itu. Tidak ada sesuatu yang tertinggal di rumah beliau kecuali diinfakkan. Dan Nabi Muhammad tidak senang menyimpan harta. Jadi Nabi Muhammad memang tidak punya apa-apa. Tapi Nabi Muhammad memberikan motivasi yang bisa bekerja. Sayyidina Nabi Muhammad punya sahabat-sahabat yang kaya raya. Ada, yang fakir ada. Semuanya punya kelebihan itu. Dan ingat kelebihan seorang manusia bukan dari harta atau kefakirannya. Sebab ada miskin-miskin yang dibuat. Miskin-miskin yang dibuat itu adalah nampakkan dia fakir, zuhud. Padahal tamaknya setengah mati. Jadi Nabi Muhammad adalah orang yang oleh Allah Subhanahu wa taala dijauhkan daripada hubbud dunya, tidak cinta dunia. Dan beliau adalah mengajari kepada kita zuhud. Ya, zuhud itu adalah tidak cinta dunia. Dan tidak cinta dunia itu bukan berarti orang tidak boleh memiliki dunia. Anda boleh memiliki kekayaan, tapi ingat, jadikan kekayaan itu hanya di tangan saja dan tidak sampai ke hati. Jadi intinya bahwasanya Nabi Muhammad memang tidak memiliki apa-apa waktu meninggal. Karena lebih dari itu apa? Nabi Muhammad sudah berpesan bahwa seorang Nabi kalau mati tidak ada yang diwarisi. Semuanya adalah untuk umat. Jadi enggak meninggalkan warisan karena wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
wasiat dari Nabi Muhammad SAW bahwa yang ditinggalkan adalah untuk umat. Jadi tidak ada yang diwarisi. Jadi seandainya pun punya, maka tidak akan diwarisi oleh anak keturunan Nabi Muhammad SAW. Baik, ini saja insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wansurna wa la takhdhulna wa 'afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa tu'tir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, berikan kepada kami kecintaan kepadamu ya Allah, agar kami mudah patuh dengan perintah-Mu ya Allah dan menjauhi larangan-Mu. Ya Allah, berikan kepada kami kecintaan kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad, agar kami mudah menjalankan sunnah-sunnahnya ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami kecintaan kepada sesama kami ya Allah, sehingga hidup kami indah dalam cinta karena-Mu, suami istri yang saling mencintai karena-Mu, anak-anak yang mencintai orang tua mereka sehingga mudah mengabdi dan berbakti, orang tua yang cinta kepada anaknya dengan cinta yang sesungguhnya sehingga serius dalam mendidik mereka ya Allah. Dan yang belum menikah, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan, orang-orang yang Kau ridai, yang Kau muliakan ya Allah. Yang sakit sembuhkan ya Allah, yang sakit sembuhkan ya Allah. Ya Allah, ya Allah, mudahkan segala urusan kami semua, lapangkan rizki kami ya Allah, lapangkan rizki kami semua ya Allah. Jauhkan kami dari segala malapetaka lahir dan batin, dunia dan di akhirat, dunia dan akhirat. Dan ampuni dosa kami semua ya Allah, dan jadikan kami semua ahli ibadah ya Allah, dan jadikan kami orang-orang yang bermanfaat di profesi kami, di pekerjaan kami, di usaha kami ya Allah. Jadikan kami bermanfaat dan muliakan kami dengan pekerjaan kami, muliakan kami dengan profesi kami, muliakan kami dengan apa yang kami tekuni ya Allah, dan jadikan kami bermanfaat dengan apa yang kami tekuni ya Allah, bermanfaat untuk agama-Mu ya Allah, bermanfaat untuk agama-Mu ya Allah, bermanfaat untuk hamba-hamba-Mu ya Allah. Ya Allah, muliakan kami di dunia dan muliakan kami di akhirat ya Allah. Mudahkan segala urusan kami, lapangkan rezeki kami, jika dengan rezeki yang halal menghantarkan kepada ridha-Mu. Jika ada yang sakit, sembuhkan. Jika ada yang punya hutang, mudahkanlah kami semua dalam bayar hutang-hutang kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, jika ada yang sakit, sembuhkan. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Kirimkan kepada kami ya Allah orang-orang yang tulus dan ikhlas ya Allah. Jauhkan kami dari orang yang tidak ikhlas. Jika ada orang yang tidak ikhlas bergabung bersama kami ya Allah, jadikan mereka ahli ikhlas ya Allah. Ahli ikhlas ya Allah. Ahli ikhlas ya Allah. Dan semua yang membantu masjid ini, semua membantu pesantren kami ya Allah. Pesantren kami ya Allah. Boleh ya Allah. Boleh ya Allah yang membantu pesantren kami. Berikan kepada mereka ketulusan, keikhlasan, sehingga apa yang mereka lakukan, apa yang mereka sumbangkan, apa yang mereka perbuat ya Allah, apa mereka ya berikan untuk pesantren adalah bisa mereka lihat kelak di akhirat ya Allah. Jangan sampai mereka tidak bisa melihat ya Allah di akhirat. Berikan kepada mereka keikhlasan, ketulusan, dan kirimkan kepada kami orang-orang ikhlas yang tulus. Jauhkan dari orang yang tidak ikhlas dan yang tidak tulus ya Allah. Berikan kepada kami husnul khatimah, mati dalam keadaan iman ya Allah, iman ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.